Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaizul Usfuriyah. Hadits ketujuh tentang hal yang ditukil dari Zabur Nabi Daud alaihi salam. Dari Abdus Somad bin Mughaffal berkata, aku mendengar Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu berkata, aku membaca 30 baris di akhir kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Daud, apakah engkau tahu mukmin mana yang lebih aku suka kupanjangkan hidupnya? Beliau alaihi salam menjawab, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang yang jika mengucap la ilaha illallah maka kulitnya merinding dan persendiannya bergetar karena sesungguhnya aku tidak menyukai kematian baginya sebagaimana orang tua tidak menyukai kematian anaknya, tetapi dia harus mati. Sesungguhnya aku ingin membahagiakannya di tempat selain tempat ini, sebab nikmatnya dunia adalah bencana dan kemakmurannya dunia adalah kesulitan, di dalamnya dunia ada musuh yang tidak main-main merusakmu, dia berjalan pada kalian seperti aliran darah oleh karena itu aku menyegerakan kekasih-kekasihku ke surga andai bukan karena hal tersebut pastilah Adam dan anaknya tidak mati hingga sangkakala ditiup. Kata, la yalunakum hubalan artinya tidak main-main dalam merusak urusan mereka al-hubal artinya rusak. Pada sanad ini ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengucap la ilaha illallah dan memanjangkannya maka dihapus baginya 4.000 dosa dari dosa-dosa besar, dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam majelis tafsir Al-Quran Syekh Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai semoga Allah merahmati beliau, sesungguhnya Hazim bin Walid radhiyallahu anhu sakit, dia mendatangi dokter dan dokter tersebut mulai memeriksa denyut nadinya. Dokter berkata tidak ada penyakit, tetapi kalian tanyalah kepada dia tentang keadaannya, karena seseorang terkadang lebih tahu keadaannya sendiri. Maka mereka bertanya kepadanya, dia menjawab, sakit bukan pada diriku, sakitku adalah takut Allah yang maha mulia lagi maha penganugerah, takut disodorkan dan diperhitungkan, takut hilangnya iman hingga aku harus diazab, beruntunglah orang yang keluar dari dunia dengan iman dan tempat kembalinya ke surga. Dikisahkan dari Abu Bakar bin Abdullah al-Musni semoga Allah merahmati beliau, berkata, sesungguhnya dahulu ada seorang raja dari beberapa raja yang menentang Allah Ta'ala, kemudian orang-orang Islam memeranginya, mereka menjadikannya tawanan, mereka berkata, dengan apa kita akan membunuhnya sebab menentang Allah Ta'ala, maka pendapat mereka berkumpul menjadi membuatnya pada bejana besar, mereka ikat kepalanya dan mereka nyalakan api di bawahnya. Ketika dia mendapati api yang panas, dia memanggil Tuhannya selain Allah yang telah ia sembah. Wahai Lata selamatkan aku, wahai Habil selamatkan aku, wahai Uzza selamatkan aku dari apa yang aku alami. Wahai Habil aku usap kepalamu dan aku berkhidmat kepadamu sekian tahun. Maka tiap kali dia bersandar kepada mereka, Lata, Habil Uzza, bertambahlah panas api. Ketika dia tahu bahwa mereka, Lata, Habil Uzza tidak menghiraukannya, dia putus asa dari mereka, Lata, Habil Uzza, kembalilah dia kepada Allah, dia memanggil dari dalam bejana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah mengutus penolong dari langit kepada api tersebut, dia padamkan api tersebut, dan Allah mengutus angin kemudian angin tersebut membawa bejana tersebut ke langit mengitari langit dan bumi sambil mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga hilang dari pandangan, kemudian angin tersebut menjatuhkannya pada suatu kaum yang tidak mengenal Allah, mereka mengambilnya,
membukanya dan mengeluarkannya dari bejana tersebut. Mereka bertanya padanya, "Siapa kamu? Dan bagaimana ceritamu?" Dia menjawab, "Aku adalah raja di suatu tempat." Kemudian dia menceritakan kisahnya dan kondisinya. Kemudian mereka semua masuk Islam. Alhamdulillah.